3, 2, 1, welcome to my YouTube channel Albertus Saputra bersama the one and only Raditya Oloan. Ya, Pastor Bro, apa kabarnya Bro? Yes, luar biasa Bro. Gimana kabarnya di Jakarta sekarang? Luar biasa, di rumah mantap ya, semuanya berjalan dengan banyak mujizat lah. Wow. Sibuk ngapain nih? Lagi sibuk ngapain? Ya, seperti biasa masih hari-hari sama, bikin konten, lalu ya pelayanan via online, terus juga anak-anak sekolah di rumah kan. Jadi kita banyak kesibukan kerja segala sesuatu dari rumah. Ini dia. Bro, ini kita nyantai-nyantai aja ya. Karena kemarin kan aku nih sempat ngeliat Bro Radit di Instagramnya sempat nulis sesuatu lah ya tentang intinya pengen nyerah. Gue pengen nyerah. Gue waktu gue baca tuh bingung banget ya. Gue bingung banget. Kok bisa lu pengen nyerah? Padahal banyak orang pengen kayak lu, gitu kan? Pengen ada di posisi lu yang sekarang. Tapi lu pengen nyerah. Lu kenapa sih? Ya, hal-hal itu sebenarnya sebuah ungkapan ya, karena gue tuh selalu bikin konten sebenarnya bukan hanya apa yang gue alami, tapi gue mewakili apa yang orang-orang lain alami, tapi itu relate sama gue. Dan ngomongin tentang nyerah, wah itu udah sebuah bagian dalam kehidupan ya. Tapi nggak pernah nyerah untuk hidup ya, tapi nyerah kadang-kadang kita nyerah akan sesuatu ya, kayak muncullah sedikit kayak aduh capek kayak begini, nah gitu ya, aduh capek ini kapan ini selesai gitu. Tapi ya sekali lagi itu hanya sebuah kehidupan ya, sebuah bumbu-bumbu kehidupan, apalagi ketika kita ada di posisi dampak, tentu orang itu banyak berekspektasi kan, kita menjadi sorotan, akhirnya apapun yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan, tiba-tiba jadi matters. Dulu kan nggak peduli ya, dulu kayaknya apapun orang nggak akan lihat, tapi sekarang itu apapun yang kita buat, orang tuh anggap meter sekali. Nah kadang-kadang itu yang kadang-kadang melelahkan ya. Kita berusaha untuk lakukan apa yang kita percaya, tetapi ada orang-orang yang nggak percaya kalau itu bisa berhasil, kalau itu penting, kalau itu bermakna. Nah itu pun bisa menjadi sebuah kendala. Belum lagi tanggung jawab kehidupan sebagai orang tua dari 4 orang anak, yang semuanya juga sekolah, dan sekolah dibayar nggak pakai iman kan, pakai uang bayar sekolah. Habis itu belum lagi realita pelayanan, tanggung jawab sebagai pemimpin sebuah komunitas. Nah itu kalau kita nggak pinter-pinter manage, pasti kita akan gugur. Entah kita gugur dalam keaslian, atau kita benar-benar gugur beneran gitu. Tadi yang aku bilang gugur dalam keaslian tuh, ya kita berusaha menampilkan gue baik-baik aja kok, tapi sebenarnya di dalam hancur sekali. Nah makanya di konten itu aku mau kasih tahu sama semua orang bahwa yes, pengen menyerah itu adalah bagian dari satu kehidupan, tapi bukan akhir dari kehidupan. Wow. Terus lu pernah nggak sih kepingin hidup sesuai dengan ekspektasinya orang gitu kan? Ini kan orang kan ekspektasi sama lu kan gede banget ya. Yes. Bisa nggak lu terangin lah, lu jelasin ke kita gitu ya, mungkin ini teman-teman yang belum tahu gitu ya. Dipikirnya gampang kali kalau sudah terkenal, punya popularitas gitu ya. Itu kayaknya seakan-akan hidupnya lebih easy, lebih mudah. Bro mungkin bisa cerita nggak ketika bro mencoba hidup dalam ekspektasi oleh orang lain, terus rasanya gimana, terus dampaknya apa? Ya sebenarnya ini aku alami sudah lama ya, semenjak sebelum bertobat sekalipun, karena aku sebelum bertobat juga punya kerinduan untuk dikenal, punya kerinduan untuk ya bahasa kalau kita kenal sekarang dampak, tapi kalau dulu nggak sekedar dampak, gue pengen berdampak supaya gue dianggap. Makanya akhirnya gue bermusik, main sebagai pemimpin di tongkrongan, sebagai orang yang selalu hadir, orang yang selalu bisa memenuhi kegirangan orang-orang sekitarnya, sampai akhirnya ya jualan narkoba, bahkan bukan jualan ya, narkobanya tuh gue bagi-bagi gitu, lalu jadi DJ, jadi dancer, sehingga orang tuh mengagumi. Makanya kayaknya memang aku pribadi tuh punya, nggak tahu, bisa dibilang
memang mungkin Tuhan panggil, tapi selain itu juga aku senang jadi orang yang diperhatikan, arti spotlight. Makanya ambil peranan-peranan pekerjaan yang memang dilihat orang di panggung, di stage, di DJ booth, dan sebagainya. Nah, ketika bertobat, masuk pelayanan, mindsetnya ada yang diubahin, tapi nggak bisa dipungkiri kecenderungan itu ada. Kecenderungan untuk menyenangkan orang. Makanya ketika menjadi pelayanan, ada drive itu. Pengen khotbah yang terbaik, pengen lakuin yang terbaik, tapi ada api asing ya. Kalau Alkitab bilang ada api asing, proven fire, di mana gue juga pengen dong terima kemuliaannya. Gue juga pengen dong kayak orang gitu. Nah, kalau kata Kristo kan lagunya harusnya kan bagi dia segala pujian, tapi kalau kata Kristo bagi dua segala pujian. Apapun bagi dua. Tuhan dan saya. Nah, nggak bisa dipungkiri itu muncul sampai akhirnya jadi pendeta dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, pertobatan demi pertobatan dialami. Sehingga Tuhan mengikis. Oh, ternyata semua ini bukan tentang saya, tapi tentang Tuhan. Nah, itu yang sangat membuat beban itu terhilang ya, kayak semakin dikikis. Karena ada banyak hal-hal yang aku nggak sadari. Yang ternyata, oh ini aku nih, gitu loh. Itu memuncak tahun lalu ketika aku banyak dihujat di sosial media ya. Di situ aku mulai, mungkin itu titik terpuncak di mana aku sadar, waduh, ternyata gue nggak disukai nih. Ternyata banyak orang yang menyerang. Nah, disitulah muncul realita baru. Karena bagi aku itu hampir nggak pernah nggak disukai, bro. Maksudnya dalam pertemananku tuh memang aku suka banget menjadi game changer, menjadi gluer, menjadi penyatu, menjadi petasan ya. Kalau orang lagi sedih tuh kayak kalau ada gue tuh gitu. Nah, sehingga terbangun mentalitas gue harus selalu menyenangkan orang, gitu. Nah, tetapi ya ada beberapa hal yang aku memaksakan diri. Bisa dibilang jadinya tidak original ya. Nah, tetapi ya puji Tuhan, Tuhan kita baik sekali ya. Dia tidak takut dengan kekurangan kita, dia nggak takut, dia nggak kaget dengan kesombongan kita. Dia Allah yang menyanggupi, artinya Allah yang sanggup untuk menemani kita, tapi menghajar kita dengan caranya. Nah, itu yang harus kita siap. Akhirnya tahun hajaran, karena Tuhan sayang, lalu terjadilah di mana akhirnya aku harus yang pertama mengkalibrasi ulang pesanku, yang kedua aku harus memperhatikan apa yang aku share di sosial media, yang ketiga aku harus sadari bahwa nggak semua orang aku, harus semua orang suka aku. Jadi Tuhan kasih aku panggilan, sukaan, Tuhan kasih aku keyakinan, memang untuk orang-orang khusus ya, selain adalah orang-orang ada di area-area kegelapan, ada di area-area kehidupan dalam narkoba, kehidupan abu-abu. Memang Tuhan panggil di situ. Dan di situ aku mulai meyakinkan diri. Bagi aku harus belajar untuk tidak hidup dalam ekspektasi semua orang. Itu aku hanya hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita bilang terangmu akan muncul seperti fajar. Artinya walaupun akan mengalami kegelapan, tapi at the end kebenaran Tuhan itu pasti akan muncul dari hidup kita sambil kita dikoreksi setiap hari. Yes. Wow, ini pembelajarannya banyak banget nih. Ini baru ngomong 10 menit tapi ini mahal, men. Mahal. Mahal dan sakit, bro. Mahal dan sakit. Mahal dan sakit, yes, pasti. Gile. Terus bro, waktu lu pengen nyerah gitu ya. Terus yang lu pengen ngelakuin apa sih waktu itu? Maksudnya titik lu pengen nyerah, terus lu pengen mau lakuin apa? Nah, sebenarnya aku bukan tipe orang yang gampang mengekspresikan kenyerahan. Karena aku tuh fighter. Aku tuh fighter, risk taker, ya orang yang sukanya tuh ngambil resiko, sukanya sesuatu yang orang lain gak lakukan, aku lakukan. Jadi kenyerahan aku tuh bukan muncul dari, aduh, gue pengen berhenti deh. Enggak. Tapi munculnya kepada kemarahan, munculnya kepada depresi, munculnya kepada bahkan muncul kecenderungan. Makanya kalau Pastor Albert bro lihat di awal tahun, aku tuh mengalami pressure yang sangat tinggi, di mana area dampak yang Tuhan bawa
area influence yang besar yang Tuhan percayakan, tanggung jawab terlalu besar, tapi aku merasa nggak sanggup. Nah, di situ muncul pikiran-pikiran seksual, bahkan muncul, bro. Jadi aku bisa bilang di situ, aku bahkan terjatuh ya kepada pemikiran-pemikiran, kepada percakapan-percakapan, kepada perilaku-perilaku yang sebenarnya tuh di hati aku tuh sama sekali tidak berkenan sama Tuhan. Tapi aku struggle sekali. Tiba-tiba muncul dan aku sempat cerita sama beberapa teman, ya mungkin aku sempat share juga yang aku lagi didoain Kristo. Aku ambil cerita, kok gue tiba-tiba jadi pengen lakuin dosa ya, gitu loh. Tiba-tiba jadi muncul di otak. Tapi ini yang ajaib ya. Roh Kudus itu memang lebih kuat daripada kecenderungan ya. Wow. Artinya ketika itu terjadi, mungkin teman-teman hari ini dengar ya, mungkin kamu sudah pelayanan hebat, bahkan sudah tidak hidup dalam dosa. Tapi sewaktu-waktu ketika kita mencapai krisis, itu bisa muncul. Ya. Tapi dalam bentuk sebuah pemikiran, dalam sebuah keinginan. Ya. Tapi teman-teman harus sadari bahwa dosa kita tuh sudah mati. Ya, artinya walaupun dia ada di sini, tapi Alkitab bilang bahwa kuasanya telah dilucuti. Nah, itu buat aku. Jadi ketika aku menghandle sebuah kenyerahan, tidak dalam bentuk nyerah. Aku nggak pernah nyerah. Aku selalu maju, tapi munculnya adalah kepanikan, kestresan, muncul kecenderungan. Ya. Yang ngalamin adalah, yang tahu adalah istriku, anak-anakku, di mana aku gampang sedih, gampang nangis, gampang bingung, gampang marah. Nah, itu yang terjadi. Berarti waktu lu depresi sampai kayak gimana sih? Maksudnya gue baru tau lu bisa depresi lu, bro. Wah, lu tau gak? Aku itu, ini ngaku-ngaku aja ya, aku tuh bukan peminum. Oh. Ya, tapi aku nggak anti minum. Memang aku nggak suka. Aku tuh dulu kalau pakai narkoba itu adalah ya narkoba aja, nggak suka minum. Ya walaupun aku memang minum bagi aku bukan sesuatu yang perlu diantiin ya, tapi bukan sebuah gaya hidup orang percaya. Jadi kayak di rumah papaku juga sering kayak, "Dit, yuk," dia buka botol, dia buka wine. Ya sering sekali itu terjadi. Tapi ketika itu terjadi bro, aku ada sempat dalam waktu nggak pernah aku itu beli whisky sebenarnya. Oh, nggak pernah aku beli whisky. Tapi tiba-tiba aku beli. Tiba-tiba aku beli, terus ya aku minum itu hampir setiap malam segelas. Minum segelas. Hanya untuk mendapatkan ketenangan ya. Segelas. Tapi rutin, sampai gue sakit, bro. Wah. Jadi istriku tuh sampai keluar kayak, "Dit, sejak kapan kamu jadi minum?" Nah, kan sebenarnya realita di balik ya, dan aku nggak takut untuk menceritakannya karena menurut aku itu bagian proses yang mungkin teman-teman hadapi. Nah, itu sebuah defensive mechanism supaya aku bisa survive ya. Mungkin teman-teman ada yang nggak setuju dan aku nggak membuat ini sebagai sebuah pembenaran, jangan ditiru. Tapi bagi aku mencapai satu puncak benar-benar aku kok pusing ya, kayak stres banget. Akhirnya ya aku beli itu whisky. Ya aku minum setiap malam dan memang nggak menemukan solusi juga gitu loh, malah aku sakit. Tapi yang aku tangkap gini, memang cuma di satu tempat ya yang namanya hadirat Tuhan. Wow. Jadi ya teman-teman bisa aja minum obat antidepresi, ya sama aja kan alkohol kan. Kamu minum coba wine, ya nggak ada yang salah sama itu. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menghilangkan stres, ya stresnya nggak mungkin hilang. Stres itu nggak bisa hilang dengan kamu minum, dengan kamu ngerokok, dengan kamu. Makanya teman-teman aku juga ada yang tiba-tiba jadi ngerokok, bro, di pelayanan. Wow. Karena saking stresnya di masa pandemik ini, ya saking stresnya. Bahkan itu tim pelayanku sendiri, dan aku nggak bisa bilang, "Hei, kamu jangan ngerokok, berdosa." Pertanyaannya, lu mau bayarin kuliahnya nggak? Lu mau nggak jadi orang tuanya ketika orang tuanya cerai? Kan kita nggak bisa. Jadi ketika mereka melakukan itu, kita hadir. Kita bilang gini, memang itu bisa nyelesain hidup kamu. Enggak sih, Kak, tapi etis ini bikin aku aman. Wah, itu kan berarti tamparan buat aku ya. Artinya gini, anak ini, maksudnya gini, gereja kami, termasuk muda, belum bisa membuat orang seaman itu, sehingga mereka memilih rokok gitu loh. Nah, ini realita yang kita hadapi teman-teman.
Makanya kita harus bisa punya cara berpikir sedemikian rupa yang tidak menganggap sekedar ini hitam atau ini putih. Ya. Kita tahu mana hitam, kita tahu mana putih, dan kita nggak bisa kompromi. Kita sudah jadi manusia baru, tapi kita harus ada di dalamnya untuk bergerak. Kira-kira orang ini sedang mengalami apa yang saya bisa bantu, bagaimana saya bisa hadir. Dan saya bisa buktikan, dengan semua pelayanan, dengan semua buku, dengan semua firman, dengan semua meditasi yang aku lakukan, ternyata bisa juga aku mencapai titik krisis itu. Ya, cuman aku sudah menemukan kuncinya. Kuncinya adalah walaupun kamu lagi stres, jangan pernah berhenti masuk hadirat Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk merenungkan, meditasi, mengucap syukur, karena cuman itu obatnya dan keterbukaan. Dan itulah yang bisa membuat kita tuh akhirnya tidak menjadikan segala sesuatu menjadi tempat persinggahan, karena itu bisa jadi adiksi. Ya, mungkin kalau aku terusin, aku jadi peminum, bro, mungkin. Atau bisa kembali lagi ke dulu. Aku bisa ngerokok lagi. Aku bisa, dulu pernah, bro, di tahun 2012, aku tuh jadi pakai shisha, atau shisha ya? Oh, shisha, ya. Nah, jadi aku udah berhenti rokok udah lama. Tapi ya itu dia ya, stres pelayanan, karena 2012 itu pertama kali aku jadi ditabiskan jadi pendeta muda pada itu. Nah, mulai karena ada jabatan, mulailah pemikiran-pemikiran organisasi, pemikiran aku harus mempertahankan jabatan, aku harus berfungsi sebagai jabatanku, gimana kalau aku gagal, stres, selalu ada bounce back. Akhirnya aku ngapain? Aku shisha, sampai cerutu bahkan. Ya, cerutu, ya apalagi gembala gue juga nyerutu juga kan waktu itu. Dan dia terbuka banget, bro, open banget, gila. Nah, lagi, ya itu ya, memang the real freedom adalah ketika kamu tahu, ya maksudnya kamu tahu itu tidak mempengaruhi keselamatanmu, tapi kamu tahu juga bahwa orang yang merdeka bisa melakukan segala sesuatu yang benar, yang tepat, dan berguna. Ya. Gitu. Masalahnya sisa cuman berguna hilangin stres 1 jam 2 jam, besoknya enek-enek, gue sampai muntah-muntah, bro, enek. Ya kepala pusing. Tapi itu nggak nyelesain segala sesuatu, termasuk juga apapun, ya termasuk mungkin hari ini yang kita orang-orang sering bilang, ya udah yang penting kan nggak mabok, ya memang sih, tapi kalau itu menjadi sebuah pelarian, kamu jadi terikat gitu, dan itu nggak pernah bisa diselesaikan.